Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Update. Nah, anggota DPR Komisi 6 dari Sitorus mengatakan mendapatkan bocoran dari orang dalam mendengar IKN tidak akan lagi menjadi prioritas di pemerintahan Prabowo Subianto di tahun 2025. Lah, kok bisa begitu? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja biasa mari kita dengarkan video ini guys. Bismillah. Tapi Bang Deddy yakin Pak Prabowo bisa menjadi dirinya sendiri keluar dari influence-nya Pak Jokowi? Saya kira harus. Ini bukan soal bisa atau berani. Dia harus. Kalau tidak, dia tidak akan relevan bagi Indonesia. Gitu dong. Harus iya, tapi yakin nggak Bang bisa? Ya mau nggak mau dia nggak punya pilihan lain. Dia tidak mungkin terus-terus manggul-manggul Pak Jokowi dong. Kan dia harus menuliskan sejarahnya sendiri. Tidak mungkin dia terus apa yang kemudian misalnya begini. Saya dengar untuk anggaran 2025 itu IKN bukan lagi prioritas. Wah. Setelah bertahun-tahun, 3 tahun terakhir menjadi prioritas. Dengar dari mana tuh Bang? Ada deh. Dari Kan apa? katanya wartawan yang baik tidak pernah menyebut sumbernya. Oh gitu. Iya, Dengar kan? dari internal Pak Prabowo ya? Internal kementerian. Internal kementerian mana nih? Ada deh. Oh gitu. Ini seru nih Bang Deddy. Seru, guys. Ya, Jadi jadi maksudnya- maksudnya aja di anggaran 2025 apakah benar itu terjadi? Ya kan kita kan harus cek fakta nanti dengan realita. Tapi yang saya dengar begitu. Kenapa? Karena untuk program makan siang aja itu anggarannya kan besar sekali. Ya kalau harus dibagi-bagi lagi dengan IKN. dengan IKN, ya tentu kesulitan Pak Prabowo. Ruang fiskalnya kan terbatas. Gitu loh. Jadi kemungkinan besar di pemerintahan Pak Prabowo IKN tidak jadi prioritas. Most likely. Most likely. Yang kami dengar. Dan sudah sepantasnya begitu. Oh gitu. Karena membangun- Setuju ya IKN tidak jadi prioritas. Bukan soal prioritas, karena keterbatasan. Toh? Sementara kan sejak awal Pak Jokowi mengatakan bahwa IKN ini tidak akan membebani APBN, ya itu majoritinya akan dari investor. Sampai hari ini kan investor asing satu pun kan nggak ada, zong semua. Jadi kan masih membebani APBN. Yang dulu katanya 20-30%, saya nggak tahu sekarang sama Bakal ke depan. segera katanya Ya, Bang. ya segera itu sudah hampir 3 tahun omong kosong kan. Jadi segera kapan lagi kita nggak tahu. Nah sekarang kan Pak Prabowo harus milih. Gua bawa program Pak Jokowi atau program gua sendiri. Nah itu tadi antara his story dengan my story mana yang lebih penting bagi Pak Prabowo kan My dia harus memilih. history. Jadi- Karena kan anggarannya terbatas. Menurut Bang Deddy Pak Prabowo akan realistis pada saatnya nanti. Kalau menurut saya pasti. Karena sejatinya begitulah pemimpin. Dan yang saya tahu karakter Pak Prabowo ya begitu. Tidak ada yang bisa mendikte. Ya, kalau Bang. sekarang dia masih merasa punya katakanlah obligasi sama Pak Jokowi kan nggak mungkin sepanjang dia memerintah terus merasa terhutang kan. Utang dia kan sama rakyat yang milih dia. Bang, ngomong-ngomong soal IKN, bener yang Bang Deddy dengar Pak Bambang, kepala otorita IKN itu dipaksa mundur dari jabatan. Sederhana aja. Orang biasanya kalau mundur itu bahkan di perusahaan kecil itu ada notice 1 bulan sebelumnya toh. Baru disetujui segala macam. Ini kan hanya 1-2 hari sebelum diterbitkan kepres pemberhentian. Jadi artinya kan ada situasi genting yang memaksa. Nah kalau kita lihat lagi konteksnya, ternyata kan target utama Pak Jokowi itu kan 17 Agustusan di IKN. IKN. Rencananya mengundang 8.500 orang. Sekarang harus di downsize jadi 1.500 orang saja. Karena apa? Fasilitas pendukungnya, ekosistemnya belum terbentuk. Hotel cuma ada 1, kapasitas 190 kamar. Gimana mau ngundang 8.500 orang? Masa semua di tenda? Kan nggak mungkin. Jalan tol yang katanya akan selesai pada bulan Juni misalnya begitu. Sekarang kalau melihat hitungannya, itu hanya selesai 1 ruas, itu pun fungsional. Fungsional itu artinya belum diaspal. Mungkin hanya sirtu atau agregat yang sebelum masuk ke tahap pengaspalan. Nah, bandaranya yang harusnya itu mempermudah mobilisasi orang, itu ternyata hanya bisa didarati 1 pesawat. Hanya runway, tidak ada sisi daratnya, tidak ada bangunan terminal atau apapun itu misalnya gitu. Jadi kan semua masalah-masalah ini sulit rasanya mengejar. Ya. Kaitan dengan mundurnya kepala IKN? Ya kan dia dianggap tidak memenuhi targetnya. Tapi kenapa dipaksa mundur? Kenapa tidak di... Karena kalau Pecat saja. menurut yang saya dengar, ada salah satu menteri yang bilang ini harus
penyelamatan ekstrim, nah, kira-kira gitu. Apa kan. tuh? Ya harus sangat ekstrim. Ah. Karena kalau tidak diubah, diganti model pendekatan pengerjaannya, tentu nggak akan bisa jalan dengan orang yang sama. Ya, ya. Makanya mungkin kemudian dipilih Pak Basuki, kan kira-kira seperti itu. Tapi kenapa yang lama disuruh mundur? Kenapa tidak diberhentikan saja Bang kalau misalnya memang ada masalah dengan kinerjanya? Loh kan kalau di publiknya kan mundur. Ya, tapi kan dengan konteks yang kita pahami, saya menyimpulkan besar kemungkinan dia diminta mundur, bukan mundur. Jadi ini analisa Bang Deddy, Oh iya dong. bukan informasi orang Ya, dalam nih. informasi lah. Kita dari mana tahu kalau nggak informasi? Oke. Cuman kita ngarang-ngarang. Makanya, Saya ini Bang pejabat Deddy. publik loh, nggak mungkin ngarang-ngarang. Kalau berdasarkan informasi Bang Deddy, kenapa dipaksa mundur? Kenapa bukan diberhentikan saja kalau misalnya memang Ya kinerjanya sudah lah, secara bermasalah? publik kan diberhentikan. Kita terima aja lah diberhentikan. Citranya akan lebih baik ya Bang kalau Iya kan kalau mengundurkan diri daripada kalau diberhentikan. mengundurkan diri kan kesannya itu adalah sebuah proses di mana ada orang menyerah karena nggak sanggup, kan gitu. Kalau yang terpublikasi ke publik adalah terjadinya kesemrautan, below target, itu kan akan membuat biar orang tidak panik, biar trust terhadap IKN-nya tetap tinggi. maybe, who knows? Maybe kan udah dapat informasi orang dalam Bang Deddy. Saya kan tidak menyimpulkan, saya hanya menyampaikan. Oke, itu Oke guys, politisi PDIP Deddy Sitorus mendengar dari internal kementerian proyek IKN di Kaltim di tahun 2025 bukan lagi menjadi prioritas di pemerintahan Presiden Prabowo. Prabowo Subianto tidak mungkin terus memanggul Presiden Jokowi karena harus menuliskan sejarahnya sendiri ketika memimpin Indonesia nanti. Sehingga pasti akan lepas dari pengaruhnya termasuk untuk IKN. Presiden Prabowo Subianto dinilai kesulitan untuk membagi anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara. Pasalnya, program makan siang gratis yang diagendakan Prabowo Subianto diperkirakan juga memerlukan anggaran besar hingga 450 triliun per tahun. Bayangkan coba. Sehingga ini bisa menjadi tidak prioritas seperti yang didengar dari bocoran dari orang dalam langsung. Sementara itu diketahui Presiden Joko Widodo itu optimis bisa berkantor di IKN Kalimantan Timur mulai bulan Juli tahun 2024 setelah pasokan air baku tersedia. Jadi pasokan air di IKN sendiri akan bersumber dari Bendungan Sepaku Semoy di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang telah diresmikan pada Selasa 4 Juni tahun 2024. Jadi mungkin itu guys untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal pernyataan dari politisi PDIP Deddy Sitorus? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.